Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Firgata Satyadi Chandra, NIM P071340180886. Pada hari ini, Rabu 10 Februari tahun 2021, saya akan melaksanakan seminar proposal karya tulis ilmiah dengan judul Analisa Bakteriologi Coliform dan Escherichia coli pada es kristal di pabrik atas 2 di Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Burhanuddin SSI, M. Biomed, Bapak Nyoman Master SKM SPD MSI, dan Bapak Ibeo Pasriasa SSI MSI selaku dosen penguji. Izin mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan daftar isi sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada rangka konsep, yang keempat metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Bagi yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan paling vital bagi kehidupan makhluk hidup adalah air. Makhluk hidup yang berkekurangan air dapat berakibat fatal atau bahkan mengakibatkan kematian. Manfaat air bagi kehidupan manusia sangat besar, antara lain dimanfaatkan untuk minum, masak, mandi, cuci, dan lain-lain. Pengadaan air bersih untuk keperluan air minum harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 4 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Air tidak hanya digunakan sebagai minum saja, tetapi juga dapat dipakai sebagai olahan. Salah satunya diolah menjadi es batu. Es batu mempunyai beberapa jenis, salah satunya es kristal. Es kristal dapat tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme jika tempat atau wadah pada saat penyimpanan es kristal tidak bersih atau tidak dicuci setelah digunakan. Adanya bakteri merupakan indikator sanitasi pada es yang menunjukkan rendahnya sanitasi es kristal dan dapat membahayakan manusia karena menimbulkan penyakit keracunan pangan pada orang yang mengkonsumsinya. Bakteri patogen yang terdapat pada air akan menyebabkan penyakit enterik pada manusia. Penyakit enterik biasanya disebabkan oleh bakteri batang geram negatif seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella yang bersifat patogen bagi manusia. Bakteri pada famili ini dapat menyebabkan penyakit seperti diare, demam tifoid, dan penyakit lainnya. Diare merupakan salah satu penyakit yang disebabkan kuman Escherichia coli yang berada dalam air. Salah satu penyebab tingginya angka kematian pada balita, terutama di Indonesia, yaitu diare. Selanjutnya, menurut Profil Kesehatan Badung Provinsi Bali tahun 2019, khususnya di wilayah Kecamatan Abian Semal 2 yang mencakup wilayah Desa Sedang, penemuan kasus diare yaitu mencapai 624 orang di semua umur dan 217 balita. Persentase cakupan penemuan kasus diare semua umur menurut Puskesmas di Kabupaten Badung tahun 2019 pada Puskesmas Abian Semal 2 yaitu mencapai angka 78% pada tahun 2019. Menurut Sinaga tahun 2017, dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Jalan Kapten Muslim Medan mengenai pemeriksaan es kristal, dapat diambil kesimpulan dari 8 sampel es kristal yang diperiksa dengan nomor sampel S1 sampai S8, didapatkan hasil 6 sampel tidak layak untuk dikonsumsi, sedangkan 2 sampel layak untuk dikonsumsi. Menurut Dewi tahun 2017, berdasarkan penelitian kualitas bakteriologis es batu, pada pedagang kaki 5 di Kelurahan Panjat tidak memenuhi standar kualitas air minum Permenkes 492 tahun 2010, karena berdasarkan hasil penelitian angka PN total bakteri coliform berkisar antara 8,8 sampai dengan 240 per 100 mili sampel. Menurut Hermawan tahun 2019, berdasarkan penelitian kualitas es batu, parameter pemeriksaan mikrobiologis pada penjual minuman di wilayah Pantai Sanur, dari 20 sampel es batu, diperiksa semua sampel 100% es batu tidak memenuhi standar kualitas air minum dan tidak layak dikonsumsi. Oleh karenanya, peneliti ingin menganalisa bakteri coliform dan Escherichia coli pada es kristal di pabrik atas 2 di Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui adanya kontaminasi bakteri coliform dan bakteri E. coli pada es kristal yang dijual di pabrik Atlas 2 di Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, dan Kabupaten Badung. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi bakteri coliform pada es kristal yang dijual di pabrik atas 2 dan untuk mengidentifikasi bakteri E. coli pada es kristal yang dijual di pabrik atas 2. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana kualitas bakteriologis es kristal di pabrik Atlas 2 di Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis untuk menambahkan keterampilan dan pengetahuan penulis di bidang bakteriologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data untuk mengetahui adanya kandungan bakteri dalam es kristal yang dijual di pabrik Atlas 2.
Manfaat praktis untuk menambah pengetahuan masyarakat luas tentang kandungan bakteri pada es kristal dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya kesehatan mengkonsumsi minuman yang menggunakan es kristal. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini saya sedikit menjelaskan tinjauan pustaka yang pertama, yaitu air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Air merupakan sumber daya yang sangat esensial bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, perikanan, maupun kebutuhan lainnya. Air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadikan sumber daya tersebut berharga baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya ada persyaratan dan kualitas air. Beberapa peraturan telah dibuat untuk menentukan kualitas air, di antaranya ketentuan yang dikeluarkan oleh WHO, American Public Health Association (APHA), serta Departemen Kesehatan Republik Indonesia, di mana syarat-syarat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 4 2010 tentang persyaratan kualitas air minum adalah air yang digunakan harus memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan persyaratan fisik, kimiawi, radioaktivitas, dan bakteriologis atau mikrobiologis. Selanjutnya ada golongan air. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengelompokan golongan dan kualitas air terbagi menjadi 4, yaitu golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Golongan A, air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Dan golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Manfaat dan kegunaan air. Air merupakan kebutuhan paling vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut dikarenakan air dapat digunakan untuk bermacam-macam kegiatan, seperti minum, pertanian, industri, perikanan, dan rekreasi. Fungsi utama air bagi kehidupan yang tidak dapat digantikan adalah dalam proses fotosintesis, pendistribusian nutrien, dan pengontrol suhu tubuh. Selain itu, air dapat diolah menjadi bahan dasar utama pembuatan es batu. Selanjutnya es batu. Es batu merupakan massa padat yang dihasilkan dari air yang membeku akibat suhu yang sangat rendah, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Es batu digunakan masyarakat sebagai pelengkap minuman untuk dikonsumsi dan juga digunakan untuk mempertahankan kesegaran produk pangan seperti mengawetkan daging, ikan, udang, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Es batu memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya es kristal dan es balok kemasan plastik. Es kristal. Es kristal adalah air yang dibekukan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, yang bahan dasarnya adalah air. Pembuatan es kristal menggunakan mesin ice tube dengan cara memasukkan bahan dasarnya ke dalam tempat cetakan yang telah tersedia di dalam mesin. Es kristal berbentuk tabung dengan bagian lubang tengahnya dan berdiameter 25–35 mm. Bakteri indikator sanitasi. Bakteri indikator sanitasi adalah bakteri yang keberadaannya dalam pangan menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut pernah tercemar oleh kotoran manusia. Hal ini dapat terjadi pada saat penyiapan bahan maupun pada saat proses penyiapan bahan. Bakteri-bakteri indikator sanitasi tersebut adalah bakteri yang umum. 3 jenis bakteri yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya masalah sanitasi yaitu E. coli, kelompok Streptococcus fecal, dan Clostridium perfringens. Pemeriksaan kualitas air metode uji MPN. Metode most probable number adalah metode yang digunakan untuk menghitung koliform di dalam air dengan menggunakan pengujian fermentasi dalam tabung. Ada 3 uji untuk mendeteksi bakteri dalam air, yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan uji kelengkapan. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Es batu adalah air yang dibekukan pada suhu 0 derajat Celcius. Proses pembuatan es batu dilakukan secara umum, yaitu menggunakan air PDAM atau air sumur yang mudah diolah lalu dipanaskan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Tujuannya diharapkan agar bakteri mati dalam proses pemanasan. Kemudian setelah air dipanaskan, air tersebut dibiarkan hingga dingin. Agar dapat membeku dan menjadi es, simpan di mesin pendingin pada suhu 0 derajat Celcius. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 492 Menkes per 4 2010, pembuatan es batu yang berbahan dasar air minum ini harus aman bagi kesehatan dan memenuhi persyaratan secara fisik, bakteriologi, kimiawi, dan radioaktivitas. Pada penelitian ini diperiksa kualitas es batu dengan metode most probable number untuk mengetahui angka MPN total coliform. Setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Permenkes RI Nomor 492 Menkes per 4 2010, air minum tidak boleh mengandung bakteri penyakit seperti patogen. Apabila total bakteri coliform dan E. coli dari pemeriksaan es batu melewati batas yang ditentukan, yaitu 0/100 ml sampel, maka es batu tidak memenuhi persyaratan. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah kualitas bakteriologis es batu dengan identifikasi bakteri coliform dan E. coli sebagai indikator pemeriksaannya.
Coliform dan E. coli adalah bakteri yang akan diperiksa dari sampel es kristal yang diproduksi di pabrik Atlas II. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kualitas es kristal di pabrik Atlas II yang berada di Desa Sedang, Kecamatan Nabian Semal, Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, yang ingin diketahui adalah kandungan bakteri coliform dan Escherichia coli. Selanjutnya ada alur penelitian. Sampel es batu diperiksa dengan uji metode MPN 511 untuk mengidentifikasi bakteri Escherichia coli dan coliform. Lalu ditemukan hasilnya apabila total bakteri coliform dan E. coli pada sampel es batu melewati batas yang ditentukan yaitu 0/100 ml sampel, maka es batu tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat dikonsumsi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di pabrik Atlas II Desa Sedang, Kecamatan Nabian Semal, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan laboratorium dilakukan di Lab Ilmu Dasar dan Analisis Pangan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai April 2021. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah dua jenis es kristal, yaitu sampel es kristal ras dan es tub di pabrik Atlas II di Desa Sedang, Kecamatan Nabian Semal, Kabupaten Bandung. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling purposif, yaitu sampel terpilih adalah sampel yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, jenis pengumpulan data. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan pengumpulan data yang dilakukan langsung dari hasil penelitian penulis, dan data primer yang dimaksud meliputi pemeriksaan jumlah nilai MPN tetap bakteri coliform dan E. coli pada dua sampel es kristal di pabrik Atlas II. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pendukung dan mempertegas penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud berupa jurnal penelitian, profil kesehatan Provinsi Bali, peraturan Menteri Kesehatan, sumber buku, dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan kualitas bakteriologi maupun mikrobiologi. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh akan diolah secara manual dengan analisa secara deskriptif dan pembahasan, serta akan dibuat kesimpulan apakah dalam es kristal terkontaminasi bakteri coliform dan bakteri E. coli sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat. Analisis deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh baik data kuantitatif berupa hasil MPN pada es batu yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium dan data kualitatif dengan membandingkan hasil MPN es batu dengan persyaratan air minum sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 30 2010. Menyatakan sudah memenuhi syarat apabila dalam 100 ml air sampel tidak ditemukan bakteri, total bakteri coliform dan E. coli adalah 0. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, makalah ilmiah, sumber buku, lembaga kesehatan, profil kesehatan, dan peraturan Menteri Kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Demikian yang dapat saya presentasikan, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.